Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 13 November 2020. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankan kami hidup menikmati cinta kasih-Mu bersama dengan sesama manusia yang Kau berikan kepada kami dalam terang Roh Kudus dan juga cahaya Putra-Mu. Biarlah kami boleh membangun dunia ini secara baru, sehingga kami boleh bersuka cita senantiasa bersama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dan langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, dalam minggu ini pembicaraan utama adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana Joe Biden adalah presiden yang paling tua yang hadir saat ini. Kita melihat kembali flashback 48 tahun yang lalu, ketika dia baru saja menjadi senator. Joe Biden kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Di satu sisi dalam usia sekian masih bersemangat, anaknya yang dua masih hidup. Istri dan anak perempuannya dipanggil Tuhan. Hidup saat itu seperti gelap, tidak pernah direncanakan. Yang direncanakan adalah masa depan yang ceria, dengan 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, menjadi seorang senator. Hidup berkecukupan, hidup sebagai orang beriman. Setiap minggu mereka pergi ke gereja. Karena Joe Biden dididik dalam keluarga Katolik, bahkan sekolah juga sekolah Katolik yang ketat. Pada saat dia dipanggil untuk disumpah, dia katakan, tidak, saya tidak bisa. Saya kehilangan semuanya. Tapi teman-teman yang memberikan penghiburan kepadanya bahwa masih ada harapan. Setitik harapan itulah yang membuka dia untuk maju. Percaya bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan dia. Joe Biden tentu merasa sebagai Ayub pada abad ini, pada abad yang lalu. Tapi tangan Tuhan merendah. Dia berusaha, dia tidak tahu hari esok. Dan sampailah pada harinya, di mana dia dipersiapkan dengan segala macam proses jatuh bangun. Anaknya yang dia banggakan, si Joe Biden, yang diharapkan kanker otak dan meninggal. Tinggallah 1 orang yang paling kecil,
yang kemudian mungkin frustrasi, jatuh pada narkoba. Bagaimana Anda kalau seperti dia? Hidup ini gelap, usaha yang baik-baik itu olah-olah tidak ada. Rosario selalu di tangannya, tiap hari dia berdoa. Kok hasilnya seperti itu? Seperti tidak ada hari esok. Namun dia percaya. Maka Injil pada hari ini pun juga membahas tentang hari esok. Dimana tentang Nuh, tentang Sodom dan Gomora, tentang Lot. Semua berkaitan dengan hari esok. Dimana kita berada dalam satu perjalanan hidup. Jatuh bangun. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita memanjat bukit kehidupan. Kadang kita juga jatuh dalam lembah kehidupan. Kita percaya. Maka lalu, sebagai orang yang percaya, kita bersiap-siap. Kapan saja. Karena di dalam Tuhan semuanya ada keselamatan. Karena itu tidak usah takut. Tetapi juga tidak berpangku tangan. Bekerja bersama-sama sebagai saudara. Saling bantu-membantu, bahu-membahu. Saling mendoakan, saling menguatkan. Itulah yang perlu kita isi untuk hari esok yang lebih ceria. Di mana kita akan menatap dan hidup bersama dengan Tuhan sendiri, sumber cahaya kehidupan kita. Semoga kita diberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, bersyukur telah menerima sabda yang menggembirakan hidup kami dengan pengharapan. Kami mohon semoga kami dalam segala tingkah laku kami selalu ingat akan kerukunan, persaudaraan, dan kasih satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.